Geraknya beda antara tangan kanan saya yang kanan sama tangan kiri ini. Ini bulan apalagi di kebun-kebun keramik-keramik Cina seperti ini banyak sekali. Melek budaya melek. Hari ini kita jalan-jalan ya, belusuan ke wilayah Trawulan sebelah selatan, tepatnya ada di Desa Grogol. Dan saya lagi ada di sungai kecil ya, yang mengalir dari selatan ke utara, dan ini pas di Desa Grogol. Kita lihat di dalam sungai ini banyak juga struktur batu bata merah. Ini yang jadi pijakan, dan di situ ada sumber air yang dijadikan oleh warga untuk bikin kerajinan batu bata merah. Dan kita lihat di sini nih struktur pasir juga kerikilnya ini menandakan bahwa kayaknya pernah ada banjir bandang besar ya dulunya ya. Kita akan coba telusuri keberadaan situs yang ada di Grogol ini dari sebelah barat, di mana di sebelah barat ini masih barusan dibuka satu areal baru ya untuk kerajinan batu bata merah. Jadi masih barusan buka lahan, dan lahan ini kelihatannya belum pernah digali sebelumnya. Kita akan telusuri terus, coba ada apa dengan di Desa Grogol ini ya, ada di linggan-linggan atau dapur pembakaran batu bata merah ini. Kita akan telusuri terus di Indonesia Majapahit Channel, Melek Budaya Melek. Nah ini langsung kita habis naik dari sungai tadi, kita langsung ketemu dengan beberapa batu bata merah yang ukurannya lumayan besar juga ini. Dan kelihatannya ini ditemukan oleh warga disusun untuk pijakan di dekatnya sumur ini. Ini ada yang masih utuh juga nih batu bata merahnya. Ada batu bata merah yang masih utuh, dan dari kita berpijak ini sampai ke dasar sungai itu ada sekitar 2 meteran itu ya. Dan ini ada aliran air yang mengalir dari sini. Ini airnya nih. Kita lihat di sini ada sumur yang masih dipergunakan oleh warga. Itu ada struktur batu bata merah yang bentuknya persegi 4, dan itu airnya masih mengalir terus. Apakah memang sumber air di sini masih tetap mengalir, atau memang trembesan dari sungai yang ada di selatannya? Itu tanda tanya besar. Tapi struktur batu bata merahnya masih ada itu yang di bawah. Dan ini sebagian struktur batu bata merah yang ditemukan oleh warga dijadikan lantai ya untuk pijakan di dekatnya sumur. Kita akan coba telusuri ke situs Grogol. Jalannya lewat kebun tebu. Nah ini langsung awal kita masuk ke situs Grogol yang sebelah barat, kita langsung bisa bertemu dengan beberapa pecahan gerabah. Ini juga gerabah juga, ini banyak. Dan struktur tanahnya seperti ini. Ini ada kerikil-kerikil yang begitu banyak ya, bertumpuk-tumpuk. Ini kayaknya habis terjadi satu banjir bandang besar mungkin, dan dia bercampur dengan pecahan dari gerabah-gerabah ini. Dan ini dahsyat banyak banget di sini ya. Kelihatan dari sini sampai ke utara sana ini tanahnya lebih tinggi. Mungkin yang di belakang saya ini sudah pernah digali dulunya, seperti di situs Grogol yang sebelah timur yang sudah lama digali, dan habis juga sih beberapa struktur batu bata merahnya, dan akhirnya sekarang direklamasi, diuruk lagi, diratakan, dijadikan lahan perkebunan tebu. Kita akan coba telusuri sisi barat dari Grogol yang sedang digali sekarang ini untuk bahan dasar dari batu bata merah. Nah ini cara dari warga untuk menggali untuk bahan batu bata merah. Dan di saat mereka menggali untuk bahan dasar batu bata merah, beberapa kerikil dan benda-benda yang lain yang tidak bisa dihancurkan dan dibikin adonan untuk bikin batu bata merah disingkirkan seperti ini. Ini juga nih. Mungkin kalau Anda tahu ini kayak permainan karambol ya, buahnya karambol. Tapi kita lihat di belakangnya ada garis melingkar bekas. Ini kayaknya proses pembuatan keramik.
Ini juga ada tempayung yang besar. Ini ukirannya masih bagus juga. Dan usia dari pecahan terakota ini sudah ratusan tahun loh. Tapi dia masih bagus ini. Cuman pecah aja dia. Dan ini beda ini. Ukirannya beda antara tangan kanan saya yang kanan sama tangan kiri ini. Ini beda. Jadi mungkin ini dua benda yang ditemukan di tempat yang bersama. Dan kita lihat di belakangnya ini sangat biasa pemandangan di Trowulan, apalagi di kebun-kebun keramik-keramik Cina seperti ini banyak sekali ya. Dan ini di bawah dari pohon tebu ini kita lihat strukturnya di bawah ini masih banyak nih. Nah ini kita akan telusuri langsung ke atas, masuk ke tempat kerajinannya batu bata merah yang ada di Desa Grogol. Nah, keberadaan tanah yang saya pijak gini lebih tinggi sekitar 2 meter dari tanah yang ada di sekelilingnya, dimana tanah sekelilingnya sudah habis dibikin untuk bahan kerajinan batu bata merah. Kita akan nyoba ke sisi selatan. Ini adalah batu bata merah yang digunakan sebagai pengaman untuk plastik, sebagai penutup batu bata yang baru biar dia tertiup angin. Banyak sekali di kanan kiri ini. Kita nyoba jalan ke selatan, dimana galian di sini masih barusan berlangsung. Nah, ini kita lihat beberapa tumpukan pecahan dari terakota juga batu bata. Ada apa, kita lihat turun ke bawah. Lagi-lagi selalu kita bertemu dengan pecahan keramik-keramik yang banyak sekali di sini. Ini memang dipinggirkan ya oleh para pengrajin batu bata. Warnanya hijau-hijau muda nih ya, kalau orang di Jawa bilang telur asin. Kita lihat sisi timur. Nah ini keberadaan tanah yang barusan digali. Beradaan seperti ini. Di bawahnya ini banyak batu bata merah, juga ada keramik. Melihat struktur tanah seperti ini, kita bisa berandai-andai ya. Ada apa dengan Trowulan? Kenapa dia tenggelam 1-2 meter? Apakah memang betul dari beberapa anggapan atau beberapa praduga Trowulan pernah terjadi banjir bandang besar? Apakah setelah perang saudara yang terjadi di akhir Majapahit, atau karena bencana alam letusan gunung? Tapi kalau letusan gunung kita juga bingung ya. Kenapa harus Trowulan saja yang tenggelam? Kalau dari letusan gunung. Kita lihat yang lapisan paling bawah lagi. Ini. Nah, ini mulai masuk ke bagian pasir nih yang bawah ini. Pasir. Dan ini tidak bisa digunakan untuk bahan kerajinan batu bata merah. Jadi mereka akan berhenti di saat menggali sudah menemukan pasir. Tapi ini ada juga yang aneh nih. Nggak tahu ini apa, ini terakota atau apa. Kita biarin. Jadi ini sudah menyampe ke galian yang kedalamannya sekitar hampir 2,5 meter dari tanah yang ada di atas tadi. Dia strukturnya udah nyampe ke pasir dan tidak ditemukan apa-apa. Akhirnya biasanya beberapa batu bata, keramik dan benda-benda yang lain tadi dimasukkan dalam satu lubang seperti itu, diuruk lagi. Jadi ini pecahan tempayung juga. Apakah benar Grogol adalah lokasi pemukiman di zaman itu? Mengingat beberapa benda-benda rumah tangga yang banyak sekali ditemukan di sini. Situs Grogol. Setelah kita keliling dari kawasan situs Grogol, mulai dari tepi sungai, kita naik ke atas lagi, di mana di tepi sungai tadi masih ada struktur batu bata merah yang digunakan sebagai sumur sekarang ya. Apakah itu dulunya sumur atau bukan? Ini tanda tanya besar. Tapi warga menggunakannya sebagai sumber air untuk kerajinan batu bata merah. Dan kita masuk ke atas lagi, tanahnya yang lebih tinggi, ternyata strukturnya masih seperti ini. Dan masuk
Lebih dalam lagi dia masuk ke daerah yang berpasir ya. Biasanya kalau daerah berpasir mereka berhenti. Bukti kebesaran masa lalu kerajaan Welwaktik atau Majapahit sekarang berserakan seperti ini. Kebesaran leluhur kita masa lalu yang begitu dahsyat, yang mereka tidak begitu lama bikin negara superpower bernama Welwaktikta. Mulai Sang Ramawijaya masuk ke Jaya Negara, ke eranya Tribuana Tunggadewi, dan masuk ke era keemasan yaitu masa beliau Hayam Wuruk dengan Mahapati besarnya yaitu Gajah Mada, yang tidak butuh waktu berapa lama untuk mempersatukan Nusantara dan bikin gemah ripah Lojinawi. Kita semoga terinspirasi dari leluhur kita baik Sriwijaya dan Majapahit, gimana mereka mengelola kawasan bernama Nusantara untuk menjadi hebat dengan kekayaan sumber daya alamnya yang begitu berlimpah. Ikuti kami terus Indonesia Majapahit Channel. Jadi gimana sejarah bisa menginspirasi generasi selanjutnya untuk bisa menjadi lebih hebat. Ikuti kami dari Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek.